Pada tahun 1940, Nazi Jerman mulai menduduki banyak negara di Eropa. Mereka bergerak cepat dan terorganisir. Negara-negara seperti Belanda, Belgia, Perancis, Norwegia, dan Polandia jatuh ke tangan mereka. Pendudukan ini bukan hanya tentang kekuasaan militer, tapi juga kontrol penuh atas kehidupan warga sipil. Di kota-kota yang diduduki, pasukan Jerman mendirikan markas. Mereka mengambil alih kantor pemerintahan, media, dan jalur transportasi. Tentara Jerman sering terlihat berpatroli di jalan-jalan. Mereka membawa senapan, memakai seragam khas, dan mengawasi setiap gerakan warga. Warga sipil dipaksa mengikuti aturan baru. Banyak toko dan rumah milik orang Yahudi disita. Mereka dilarang bekerja, dilarang sekolah, bahkan dilarang berjalan di taman. Lambat laun, kehidupan menjadi sangat terbatas dan penuh ketakutan. Orang-orang takut berbicara, takut bertemu tentara, dan takut kehilangan keluarga. Di satu kota kecil di Perancis, seorang pemuda bernama Marcel tinggal bersama ibunya. Ia bekerja di sebuah toko roti. Setelah pendudukan dimulai, toko itu harus melayani tentara Jerman setiap hari. Ibunya menyuruh Marcel menuruti semua perintah agar tidak menimbulkan masalah. Tapi dalam hati, Marcel marah dan sedih melihat kota mereka berubah seperti penjara. Pada malam hari, banyak warga mulai mendengar bisikan tentang gerakan bawah tanah. Mereka menyebutnya perlawanan. Gerakan ini terdiri dari pria dan wanita biasa, termasuk petani, guru, pelajar, dan bahkan tukang pos. Mereka menyembunyikan senjata, menyebarkan selebaran rahasia, dan membantu menyelundupkan orang Yahudi keluar kota. Marcel akhirnya bergabung dengan kelompok kecil ini. Tugas pertamanya adalah menyampaikan pesan rahasia kepada anggota di desa tetangga. Ia harus berjalan kaki di malam hari, menghindari patroli, dan tidak boleh membuat suara. Jika tertangkap, ia bisa disiksa atau bahkan dibunuh. Pendudukan Jerman juga mempengaruhi sekolah. Anak-anak Yahudi dikeluarkan, buku pelajaran diubah sesuai propaganda Nazi. Guru-guru yang menolak mengikuti perintah akan dipecat atau bahkan ditangkap. Banyak keluarga mulai mengajar anak-anak mereka secara diam-diam di rumah. Di negara lain seperti Belanda, warga juga melakukan perlawanan diam-diam. Mereka menyembunyikan keluarga Yahudi di ruang bawah tanah, di loteng atau bahkan di lumbung. Mereka membagikan makanan, dokumen palsu, dan informasi penting. Resiko yang mereka ambil sangat tinggi. Jika tertangkap, mereka dan seluruh keluarga bisa dieksekusi. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah adalah pemogokan Februari 1941 di Amsterdam. Ratusan pekerja melakukan mogok sebagai protes atas perlakuan terhadap warga Yahudi. Ini adalah salah satu aksi publik besar pertama yang menentang pendudukan Nazi. Meskipun mogok itu dipadamkan dengan kekerasan, aksi ini menunjukkan bahwa masih ada keberanian di tengah ketakutan. Sementara itu di Polandia, situasinya bahkan lebih brutal. Nazi membangun kamp konsentrasi. Jutaan orang Yahudi, Roma, dan kelompok lain dikirim ke sana. Banyak yang tidak pernah kembali. Kota-kota Yahudi dikosongkan, rumah mereka dirampas, kuburan massal digali diam-diam. Namun di balik semua kengerian itu, ada kisah-kisah keberanian. Seorang wanita muda di Warsawa, bernama Irena Sendler, berhasil menyelamatkan lebih dari 2.000 anak Yahudi. Ia menyelundupkan mereka keluar dari ghetto dengan cara menyamar sebagai petugas kesehatan. Anak-anak itu disembunyikan di gereja dan panti asuhan, lalu diberi identitas baru. Di Norwegia, para pelayan diam-diam membawa warga Yahudi menyeberangi laut menuju Swedia yang netral. Mereka melakukannya di malam hari dan dalam kabut tebal tanpa cahaya serta dalam bahaya yang besar. Banyak yang berhasil, tapi tidak sedikit pula yang tertangkap dan tidak pernah kembali. Salah satu cara warga melawan yaitu dengan cara media rahasia. Mereka mencetak koran bawah tanah. Isinya berita sebenarnya, bukan propaganda Nazi. Koran ini disebarkan dari tangan ke tangan. Setiap orang membacanya diam-diam, lalu menyembunyikannya atau membakarnya. Hal ini membuat semangat perlawanan tetap hidup. Pasukan Jerman sadar akan gerakan ini. Mereka melakukan razia, menangkap siapa saja yang dicurigai.
Rumah-rumah mereka digeledah, orang-orang diintegrasi, banyak yang hilang tanpa jejak. Namun gerakan perlawanan tidak berhenti, bahkan justru semakin meluas. Pada tahun 1944, sekutu mulai menyerang balik. Mereka mendarat di Normandia dan mulai merebut wilayah yang diduduki. Di banyak kota, warga menyambut pasukan sekutu dengan tangis haru. Mereka menggantung bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan memeluk tentara asing yang datang membebaskan mereka. Pendudukan selama beberapa tahun meninggalkan luka mendalam. Banyak keluarga kehilangan anggota, banyak anak menjadi yatim, kota-kota hancur. Tapi dari semua penderitaan itu, lahir semangat baru, semangat untuk tidak pernah membiarkan hal serupa terjadi lagi. Sejarah dunia mencatat bahwa pendudukan Jerman di Eropa selama Perang Dunia II adalah salah satu masa tergelap dalam peradaban manusia. Bukan hanya karena jumlah korban yang besar, tapi karena kekejaman dilakukan secara sistematis dan legal. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan akan membawa bencana. Banyak orang biasa yang memilih berdiam diri karena takut. Namun ada juga yang melawan, meski tahu resikonya sangat besar. Mereka inilah yang hari ini kita kenang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Makna sejarah dari peristiwa ini adalah bahwa dalam situasi paling sulit, nilai kemanusiaan tetap bisa dipertahankan. Keberanian tidak selalu berarti mengangkat senjata. Kadang, cukup dengan membantu satu orang bertahan hidup, kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Pendudukan ini mengajarkan bahwa kebebasan bukan sesuatu yang biasa diterima begitu saja. Ia harus dijaga, dipertahankan dan diperjuangkan. Jika dunia melupakan sejarah ini, maka kemungkinan untuk mengulangnya akan selalu ada. Karena itu, penting bagi semua generasi untuk memahami, mengingat, dan belajar dari masa lalu.